Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan studi kasus perilaku organisasi global dengan mengambil contoh perusahaan Honda. Presentasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perilaku organisasi Honda diterapkan dan apa yang bisa diadaptasi untuk konteks Indonesia. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NPM 101241129. Nah, di sini untuk awalan saya akan menjelaskan secara singkat tentang perusahaan Honda. Nah, Honda ini adalah perusahaan otomotif asal Jepang yang terkenal karena inovasi teknologi dan budaya kerjanya yang kuat. Mereka ini memiliki nilai inti seperti respect for the individual dan true joys. Selain itu, Honda juga menerapkan prinsip Kaizen atau perbaikan berkelanjutan, serta memiliki struktur organisasi desentralistik yang mendukung fleksibilitas di seluruh dunia. 5 elemen perilaku organisasi pada Honda. Yang pertama, gaya kepemimpinan. Pendiri Honda, Soichiro Honda, awalnya menggunakan gaya otoriter, fokus pada kedisiplinan dan kualitas. Namun seiring waktu, gaya ini berkembang menjadi lebih partisipatif dengan menekankan prinsip respect for the individual, yaitu keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, struktur organisasi dan model kerja. Strukturnya desentralistik dan matriks, menggabungkan fungsi dan proyek. Honda menggunakan pendekatan kerja tim lintas fungsi yang mempercepat inovasi dan pengambilan keputusan. Sumber daya manusia dilatih secara global dan diberi kesempatan rotasi kerja untuk pengambilan berkelanjutan. Yang ketiga, budaya kerja dan nilai-nilai inti. Honda mengedepankan nilai true joys atau kebahagiaan membeli, menjual, dan menciptakan, serta integritas dan tanggung jawab sosial. Budaya ini mendorong kolaborasi, keterbukaan, dan inovasi dalam lingkungan kerja mereka. Nah, di sini kita akan melanjutkan elemen yang keempat dan kelima, dan juga keberhasilan dan tantangan dari Honda. Yang keempat yaitu sistem motivasi dan reward. Honda menerapkan sistem berbasis kompetensi dengan program seperti Global Competency Model. Reward diberikan berdasarkan kinerja, potensi, dan pengembangan diri. Mereka juga menyediakan pelatihan dan konseling untuk mendukung perencanaan karir individu. Yang kelima, komunikasi dan pengambilan keputusan. Honda mendorong komunikasi dua arah yang terbuka dan partisipatif, termasuk melalui dialog harian dan sesi feedback. Siklus PDCA yaitu Plan, Do, Check, Act, yang berarti rencanakan, lakukan, cek, dan evaluasi. Digunakan untuk mendukung keputusan tim dan respon pasar yang cepat. Selanjutnya, keberhasilan Honda. Pertama, struktur desentralisasi mendukung inovasi global. Yang kedua, budaya kerja yang solid menciptakan loyalitas tinggi. Ketiga, sistem pelatihan dan reward mendorong kinerja jangka panjang. Selanjutnya, apa sih tantangan Honda? Pertama, adaptasi gaya kepemimpinan dari otoriter ke humanistik tidak instan. Yang kedua, kompleksitas koordinasi lintas negara. Yang ketiga yaitu perlu percepatan digitalisasi untuk tetap unggul. Sekarang kita masuk pada refleksi kritis dan elevasinya di Indonesia. Banyak hal dari Honda yang dapat diadopsi di Indonesia seperti sistem kerja tim dan Kaizen yang sangat cocok untuk meningkatkan efisiensinya, serta nilai etika dan budaya partisipatif juga sesuai dengan semangat gotong royong di masyarakat kita. Namun, perlu disesuaikan dengan karakter lokal seperti tingginya power distance dalam budaya organisasi. Selain itu, sistem reward juga harus disesuaikan dengan kapasitas perusahaan lokal. Kesimpulannya, studi kasus Honda menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya tergantung pada teknologi atau struktur, tapi juga pada budaya, komunikasi, dan nilai-nilai organisasi. Model Honda menjadi inspirasi bagi perusahaan Indonesia untuk membangun organisasi yang adaptif dan kompetitif.